Jika kamu punya pohon buah yang udah lama tumbuh, yang tampak hijau, sehat dengan daun-daun yang indah, tapi belum juga berbuah, video ini cocok buat kamu. Karena hari ini saya akan mengajarkan sebuah teknik nyata yang udah digunakan sejak lama, yang jika diterapkan dengan benar, bisa membuat pohon itu mulai berbuah. Tapi ingat, ada cara yang benar dan ada cara yang salah untuk melakukannya. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Di kanal ini, kami berbagi teknik-teknik nyata untuk meningkatkan hasil pohon kita, berdasarkan pengalaman dan apa yang benar-benar berhasil di lapangan. Apa yang akan saya jelaskan hari ini adalah sesuatu yang dialami banyak orang. Mereka punya pohon lemon, jeruk, bahkan alpukat yang udah bertahun-tahun ditanam. Pohonnya tumbuh, muncul daun-daun baru, terlihat kuat, terlihat sehat, tapi tidak berbunga atau hanya sedikit berbunga dan tidak menghasilkan buah. Dan hal pertama yang biasanya terpikir adalah kurang pupuk, kurang air, atau pohonnya punya masalah. Padahal seringkali bukan itu masalahnya. Seringkali pohonnya justru terlalu nyaman, dan kalau pohon terlalu nyaman, dia tumbuh tapi tidak berbuah. Disinilah teknik yang akan kita bahas hari ini masuk, dikenal sebagai anilasi atau penggoresan, tergantung pada jenis pohonnya. Ini adalah teknik yang udah digunakan selama bertahun-tahun dalam pertanian, terutama pada tanaman jeruk dan alpukat, dan jika diterapkan dengan benar, tidak akan merusak pohon, melainkan justru merangsang pohon untuk menghasilkan bunga dan buah. Sebelum lanjut, saya ingin meluruskan sesuatu yang penting, tapi tanpa mengurangi semangat siapapun. Teknik ini memberikan hasil terbaik ketika diterapkan pada pohon yang udah terbentuk, pohon yang udah memiliki struktur, dan yang seharusnya sudah berproduksi berdasarkan usia dan ukurannya. Ada pohon yang masih sangat muda, pohon tersebut masih fokus untuk tumbuh, membentuk cabang dan akar. Namun, ketika pohon sudah berkembang dan tetap aja tidak berbuah, disinilah teknik ini benar-benar memberikan perbedaan. Sekarang kita akan jelasin secara tepat apa itu anilasi atau penggoresan. Pada pohon jeruk seperti lemon atau jeruk manis, teknik ini dilakukan dengan membuat sayatan melingkar yang sangat tipis pada kulit batang sebuah cabang. Ini bukan sayatan yang dalam, bukan memotong cabang, hanya mengupas bagian kulit luarnya aja. Teknik ini sangat mirip dengan sayatan yang dilakukan saat membuat cangkok udara. Dan itu bukan kebetulan, karena prinsipnya emang persis sama. Sekarang saya ingin kamu benar-benar memperhatikan hal berikut ini, karena ini adalah salah satu poin terpenting dalam video ini dan juga tempat di mana orang paling sering melakukan kesalahan. Teknik ini tidak dilakukan pada semua cabang pohon dan tidak dilakukan secara asal, tapi berdasarkan proporsi. Aturannya sederhana, maksimal teknik ini diterapkan pada sekitar 50% cabang pohon. Tidak pernah semuanya. Saya akan berikan contoh yang jelas supaya tidak ada kebingungan. Jika pohonmu punya 4 cabang utama, yang benar adalah melakukan teknik ini pada 2 cabang saja. Kalau ada 6 cabang, lakukan pada 3 cabang. Kalau ada 10 cabang, lakuin pada 5 cabang. Dalam kasus saya sendiri, misalnya, pohon lemon ini punya 15 cabang. Mengikuti aturan ini, yang benar adalah menerapkan teknik ini hanya pada sekitar 7 cabang, tidak pernah semuanya. Seperti yang bisa kamu lihat sekarang, hasilnya udah terlihat jelas. Lemon-lemon besar bentuknya bagus, sangat banyak, dan lagi-lagi ini di pot, jadi itu makin luar biasa. Dalam kasus ini, udah nggak perlu lagi menerapkan teknik ini karena pohonnya udah merespon. Anilasi udah dilakukan pada waktunya, pohonnya bereaksi dengan baik, dan sekarang udah berbuah secara alami. Ini juga penting untuk dipahami. Anilasi bukanlah sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Ini adalah teknik khusus untuk merangsang pohon ketika memang dibutuhin. Ketika pohon udah berbuah seperti seharusnya, yang terbaik adalah membiarkannya tenang, merawatnya dengan baik, dan cukup menikmati hasilnya. Sekarang kita akan memahami kenapa teknik ini sangat efektif. Pohon memiliki 2 aliran utama. Di satu sisi, akar mengirimkan air dan nutrisi ke atas melalui bagian dalam batang. Di sisi lain, daun menghasilkan energi melalui fotosintesis. Energi itu biasanya turun melalui kulit pohon menuju batang dan akar. Ketika kita melakukan anilasi, kita memutus aliran energi yang turun melalui kulit pohon.
Jadi, semua energi yang dihasilkan pohon di bagian atas akan tertahan di area tersebut. Dan pohon, sebagai respons alami, menggunakan energi itu untuk bereproduksi, yaitu untuk menghasilkan bunga dan buah. Itulah sebabnya, setiap kali melakukan cangkok udara, tepat di atas bagian yang dicangkok akan muncul banyak sekali buah, kan? Itu bukan kebetulan, memang prinsip fisiologisnya persis seperti itu. Saya sendiri udah membuktikan hal ini berkali-kali. Pada ranting-ranting kecil yang telah dilakukan penyerutan atau cangkok, saya pernah melihat 6, 8, 10 bahkan lebih banyak buah dalam satu ranting saja. Sementara ranting lain di pohon yang sama yang tidak dilakukan apa-apa hanya menghasilkan sedikit atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Ini bukan soal keberuntungan, emang begitulah cara pohon merespon rangsangan tersebut. Sekarang kita lanjut ke bahan-bahan yang dibutuhin dan penjelasan langkah demi langkahnya dengan santai. Kali ini saya akan menunjukkan cara melakukan penyerutan hanya pada satu ranting saja. Sebagai contoh, pohon yang satu ini sebenarnya sudah pernah dikerjakan sebelumnya dan seperti yang bisa kamu lihat, sekarang sudah berbuah. Jadi tidak perlu lagi menerapkan teknik ini ulang. Tapi saya tunjukkan caranya supaya kamu bisa menerapkannya dengan benar di pohonmu sendiri. Untuk melakukan penyerutan, kita hanya butuh pisau yang benar-benar tajam atau cutter, tidak perlu yang lain. Yang penting pisaunya benar-benar tajam karena kita akan membuat beberapa potongan yang bersih. Penyerutan ini sangat sederhana, cukup buat 2 sayatan sejajar mengelilingi ranting, jadi benar-benar melingkari seluruh batang ranting dan membentuk satu lingkaran penuh. 2 sayatan ini harus berjarak sekitar setengah sentimeter, kira-kira 5 mm aja. Nggak harus persis, itu hanya sebagai patokan aja. Jarak segitu udah cukup. Setelah kedua sayatan selesai, yang kita lakukan adalah mengupas seluruh kulit yang ada di antara kedua sayatan itu. Untuk itu, cukup buat sayatan kecil di tengah antara 2 lingkaran tadi, lalu kupas seluruh kulit yang melingkari ranting. Setelah kulit dikupas, akan terlihat bagian kambium. Bagian itu tampak seperti lapisan tipis yang halus dan agak menyulap. Itulah yang kita cari. Di sini sangat penting untuk benar-benar memahaminya. Kita tidak memotong kayunya, tidak mengikis kayu seperti yang dilakukan pada cangkok udara. Dalam kasus ini, kita tidak menghilangkan kambium, tidak membuat sayatan lebih dalam, tidak merusak bagian dalam ranting, hanya mengupas kulitnya aja, nggak lebih. Ketika proses penggulitan dilakukan dengan benar, kulit kayu akan mudah terlepas dan bagian dalam yang halus akan terlihat. Di situ kita tahu bahwa proses pengulitan sudah dilakukan dengan benar. Setelah kita membuat lingkaran dan mengupas kulitnya, untuk mencegah kemungkinan infeksi jamur atau tumbuhnya jamur pada luka tersebut, kita bisa menaburkan sedikit bubuk kayu manis jika ada. Dan kalau tidak ada kayu manis, tidak masalah sama sekali. Kita juga bisa mengoleskan lidah buaya yang membantu melembabkan luka dan mempercepat pembentukan jaringan parut. Setelah itu, tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Tidak perlu diikat, tidak perlu ditutup, tidak perlu dilapisi apapun. Pohon akan mengurus sisanya sendiri. Dan dengan ini, kamu udah punya semua yang dibutuhkan agar pohon buah yang tadinya tidak mau berbuah, mulai berbunga dan berbuah seperti belum pernah sebelumnya. Cukup dengan menerapkan teknik sederhana, efektif, dan sudah terbukti seperti anilasi. Kalau video ini bermanfaat buatmu, jangan lupa like, bagikan ke teman yang punya pohon tapi belum berbuah, dan subscribe ke channel ini. Karena di EcoPlant Tour, kami berbagi teknik-teknik nyata untuk mendapatkan lebih banyak buah, meningkatkan produksi, dan memaksimalkan potensi pohon kita, baik yang ditanam di tanah maupun di pot. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, seringkali bukan soal menambah pupuk, tapi tentang tahu cara menstimulasi pohon dengan benar. Sampai jumpa dan salam hangat!